Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Sebentar saya jadikan kopas dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian rutin 2 mingguan oleh PKM dan Jamaah Isuzu. Mungkin sebelum kita mulai kita baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mungkin kami memperkenalkan diri dulu Pak Ustadz. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Ya, kami memperkenalkan dulu. Kami dari Jamaah dan DKM Isuzu yang home base kami di Jakarta, ada di Bekasi, juga ada di Kerawang. Sudah rutin mengadakan kajian, alhamdulillah 2 minggu sekali Ustadz. Dan kali ini kami mengadakan yang ke-13 kalinya untuk kajian online. Isuzu ini merupakan grup Astra yang memproduksi kendaraan Isuzu sebagai APM di Indonesia, dan juga kami memasarkan produk-produk Isuzu. Mungkin kalau jamaah di sini dan mungkin Ustadz banyak melihat produk-produk kami berseliweran di jalan, ada Isuzu L3 dan mungkin yang fenomenal Isuzu Panther. Nah itu kami ini yang memasarkan dan memproduksi di Indonesia. Mungkin sedikit mukadimah seperti itu. Langsung saja Ustadz, kajian kita mulai. Tafadhol Mas Buro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Awan Ustaz, ya. Videonya tidak terlihat, mungkin kameranya tertutup atau bagaimana? Di sini kami melihatnya hitam.
Kok bisa? Di saya lancar ya? Di saya lancar. Halo? Pak Cahyo? Halo? Afan Ustadz, di kami nggak kelihatan kalau misalkan sign out dulu masuk lagi bagaimana ya Pak Ustadz ya? Oh, boleh, boleh. Nah, alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz. Sudah terlihat. Sudah? Sudah. Baik. Dilanjut. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu hari Ahad malam Senin 28 Sya'ban atau 29 sesuai dengan khilaf 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema pasti dapat Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, terutama panitia yaitu DKM Astra Isuzu, DKM IAMI Isuzu, DKM IAMI Isuzu Pondok Ungu, Pondok Karawang, dan seterusnya. Kita pada kesempatan kali ini membahas tema pasti dapat Lailatul Qadar. Mungkin akan ditanyakan kenapa membahas tema ini. Maka jawabannya yang paling mudah adalah karena Lailatul Qadar adalah puncak keberkahan bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah puncak keberkahan bulan Ramadan. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah, dan puncak keberkahannya ada pada Lailatul Qadar. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah kenapa kita mengangkat tema ini, bahkan di awal-awal
sebelum masuk bulan Ramadan. Karena agar kaum muslimin berubah cara berfikirnya tentang bulan Ramadan, yang mungkin sebagian dari kaum muslimin selama ini kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka yang ada adalah sudah tidak ada lagi bau-bau Ramadan. Sudah tidak ada lagi semangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan, apalagi sampai memperbanyak ibadah. Karena yang ada di dalam pikirannya adalah hari raya, baju baru, lebaran, makanan, minuman, dan seterusnya. Maka cara berpikir seperti ini harus dirubah, bahwa semakin mau berakhir Ramadan, maka semakin dipicu semangatnya untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Nah, pengetahuan itu harus dari sekarang, agar kaum muslimin benar-benar mengetahui mana yang wajib dia lakukan dan apa yang harus dia yakini selama bulan Ramadan. Ini beberapa sebab kenapa kita mengangkat pasti dapat Lailatul Qadar. Ini sebab yang pertama, karena puncak keberkahan bulan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Sebab yang kedua, agar kaum muslimin berubah cara berfikirnya tentang bulan Ramadan, yang mungkin asalnya semangat di dalam hari-hari pertama bulan Ramadan, tetapi kemudian berhenti semangatnya di hari-hari terakhir, dan ini terbalik. Semestinya di hari-hari terakhir lebih bersemangat. Semestinya di hari-hari terakhir lebih bersemangat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengangkat tema pasti dapat Lailatul Qadar, kalau boleh ditanyakan kok bisa memastikan? Karena pasti itu sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu, mesti, ya, tidak bisa tidak, pasti dapat Lailatul Qadar. Tidak boleh tidak, dapat Lailatul Qadar, tentu dapat Lailatul Qadar, mesti dapat Lailatul Qadar. Maka agar pertanyaan itu bisa dijawab, maka kepastian mendapatkan Lailatul Qadar adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena memang ada caranya agar mendapat Lailatul Qadar. Ada caranya agar mendapat Lailatul Qadar. Baik, sekarang kita masuk kepada poin pertama dari kajian, yaitu agungnya Lailatul Qadar. Agungnya Lailatul Qadar. Dan sebelum kita berbicara tentang agungnya Lailatul Qadar, kita akan mendalami tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah sebuah malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Diturunkan di dalamnya takdir-takdir seluruh makhluk ke langit dunia. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa di dalamnya, dan ia adalah malam yang
diturunkan Al-Quran yang mulia. Itulah pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebuah malam dari malam-malam 10 terakhir. Maka tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Lailatul Qadar adanya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini tanpa ada keraguan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan dan beliau selalu bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka tidak diragukan Lailatul Qadar adalah sebuah malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antaranya dan juga tidak diragukan akan hal itu. Dan kata-kata sebuah malam, dia sebuah malam saja. Kalau seandainya tahun ini Allah Subhanahu wa taala bertakdir bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 21, tidak akan pernah didapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam berikutnya. Maka ini menjadi perjuangan tersendiri, ya, menjadi perjuangan tersendiri bahwa Lailatul Qadar hanya satu malam. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fihi lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya, yaitu dalam bulan Ramadan, sebuah malam. Dia cuma satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ingat itu baik-baik. Dia satu malam. Kalau datang maka tidak akan pernah datang lagi kecuali tahun depan, Ramadan tahun depan. Di sini yang membuat kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai menyia-nyiakan. Jangan sampai menyia-nyiakan. Kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwasanya Lailatul Qadar ditekankan pada malam-malam ganjil keberadaannya. Lailatul Qadar lebih ditekankan keberadaannya pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Lihat, ada kata-kata malam ganjil, maka dia ditekankan, lebih ditekankan pada malam ganjil. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadar thumma unsituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witr."
sesungguhnya diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian dilupakan dariku. Kemudian dilupakan dariku. Maka carilah di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang patut diperhatikan juga, dan ini menyanggah pendapat sebagian orang, bahkan pendapat bukan yang dikenal dengan ilmu agama, yaitu bahwa tidak diragukan Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala berkata, ajma'al ulama, telah bersepakat para ulama yang dianggap pendapatnya, artinya yang patut diperhatikan pendapatnya, akan adanya selalu Lailatul Qadar ila akhirid dahr, yang artinya akan adanya selalu Lailatul Qadar sampai akhir masa, ya, sampai akhir masa. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya keberadaan Lailatul Qadar di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan selalu ada adalah hadis riwayat dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan, lalu ada 2 orang dari kaum muslimin sedang bertengkar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi aku keluar ingin memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, lalu ingatan tentang hal itu hilang. Semoga itu lebih baik bagi kalian. Taharru Lailatul Qadar, maka carilah Lailatul Qadar pada ke-9, ke-7 dan ke-5. Hadis ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memberitahukannya, taharru, carilah dengan sungguh-sungguh. Dan beliau tidak batasi hanya di zamanku, tidak, tetapi sampai hari kiamat Lailatul Qadar selalu ada. Nah, kemudian agar kita semangat untuk mencari Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus mengetahui keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar adalah di dalam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang agung, yang merupakan kalamullah yang mulia, diberikan kepada Rasul dari malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, untuk disampaikan kepada Rasul dari manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar pada malam yang paling mulia. Ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Dan keutamaan Lailatul Qadar yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah.
sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan artinya adalah ada dua, disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Mufassirin, Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu thubutul khairi wa dawamu. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Maka disebutkan bahwasanya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Berarti kebaikan Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar tetap dari mulai awal malam serbenam matahari sampai sebelum terbit fajar kedua. Keberkahannya tetap dan terus menerus. Ya, keberkahannya tetap dan terus menerus. Taib. Kemudian arti berkah yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Al-barakatu kathratil khair wa ziyadatuhu. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka Lailatul Qadar kebaikannya banyak, dan semakin malam, semakin mendekati fajar, semakin bertambah. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu pada Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, keagungan keutamaan Lailatul Qadar adalah beramal ibadah apapun di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah pada 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Beramal ibadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah pada 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun minad dunya wa ma fiha. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan adalah lebih baik di dalam keutamaan, kemuliaan, banyaknya pahala serta ganjaran. Lebih baik daripada 1000 bulan maksudnya adalah lebih baik dalam keutamaan, kemuliaan, dan banyaknya pahala serta ganjaran. Oleh sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni yang telah lalu dari dosanya. Dan oleh sebab ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan apapun, dari kebaikan apapun. Ini kalau ada yang bertanya,
Apa istimewanya beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Istimewanya adalah umur kita mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa umur umatnya hanya antara 60-70, sedikit yang lebih dari itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang artinya sesungguhnya umur-umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit dari mereka yang melebihi dari itu. Di sini pentingnya Lailatul Qadar. Taib, kalau seandainya ada seorang yang diberikan umur sampai 83 tahun lebih, maka masih lebih baik orang yang beribadah pada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mungkin umur seperti itu tidak seluruhnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Saya minum pakai tangan kanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin digunakan untuk tidur sekian, untuk maksiat sekian, untuk hal-hal yang bukan bernilai ibadah sekian. Tidak seluruhnya digunakan 83 tahun lebih untuk ibadah. Maka tetap untuk beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan kalaupun ada orang yang umurnya 83 tahun lebih dan seluruhnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka belum tentu juga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimanapun beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah pada 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini keagungan Lailatul Qadar yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengagungkan Lailatul Qadar. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya, dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Bentar. Apa itu Lailatul Qadar? Para ulama di antaranya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullama qala Allahu wa ma adraka faqad a'lamahu. Setiap apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran dengan wa ma adraka, maka Allah telah mengagungkannya, Allah telah memuliakannya. Contoh, ada sekitar 13 ayat, semuanya pakai wa ma adraka, wa ma adraka, wa ma adraka mal haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 3, wa ma adraka ma saqar.
Surat Al-Mudaththir ayat 27. Wa ma adraka yaumul fasl. Surat Al-Mursalat ayat 14. Wa ma adraka yaumuddin. Surat Al-Infitar ayat 17. Wa thumma ma adraka yaumuddin. Al-Infitar ayat 18. Wa ma adraka ma sijjin. Al-Mutaffifin ayat 8. Wa ma adraka ma illiyun. Al-Mutaffifin ayat 19. Wa ma adraka ma tariq. At-Tariq ayat 2. Wa ma adraka mal aqabah. Surah Al-Balad ayat 12. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Surah Al-Qadar ayat 2. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka ma hiya. Surat Al-Qari'ah ayat 3 dan 10. Wa ma adraka mal hutamah. Surat Al-Humazah ayat 5. Ayat-ayat ini, jika Allah berfirman wa ma adraka, kata Sufyan bin Uyainah, maka fa innallaha yu'limu, Allah sedang mengangkatnya, Allah sedang memuliakannya, Allah sedang memberitahukannya kepada khalayak ramai dari umat manusia. Ini termasuk pengagungan Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Yang kelima, para malaikat dan juga malaikat yang mulia, yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam, turun pada Lailatul Qadar. Dan kalau para malaikat turun ke langit dunia, maka mereka turun tidak gratisan. Mereka turun membawa kebaikan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh. Ruh di sini adalah Jibril. Dan ini menunjukkan bagaimana Jibril malaikat paling mulia, karena penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum menunjukkan yang khusus ini mulia. Zikrul khas ba'dal am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan yang khusus setelah yang umum, para malaikat turun dan ruh yaitu Jibril. Penyebutan yang khusus setelah yang umum, padahal Jibril termasuk dari malaikat, tetapi dikhususkan, ini menunjukkan kepada keistimewaan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin dari Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Jumlah malaikat yang turun pada waktu itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal malaikah tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu jumlahnya di bumi lebih banyak daripada bilangan batu-batuan. Al-hasa, batu-batuan kecil. Dan ingat sekali lagi, para malaikat turun ke langit dunia ini tidak sembarangan. Para malaikat turun ke langit dunia tidak sembarangan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, keagungan Lailatul Qadar juga adalah dilihat dari surat Al-Qadar ayat 5, bahwa Lailatul Qadar malam itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, dikarenakan saking banyaknya orang-orang yang diselamatkan dari hukuman dan siksaan, ya, hukuman dan siksaan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana agungnya Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kesejahteraan yang dimaksud baik secara maknawi ataupun secara lahiri. Maknawi artinya kesejahteraan, yaitu dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosa secara maknawi, kesejahteraan. Dan juga secara lahiri,
yaitu malam itu tenang, tidak panas, tidak dingin, tidak hujan, tidak ada bintang yang jatuh, malamnya tenang. Ya. Nanti kita akan sebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada keagungan Lailatul Qadar adalah bahwa Allah menurunkan sebuah surat yang dibaca sampai akhir zaman berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah menurunkan sebuah surat yang dibaca sampai akhir zaman yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar keagungannya juga, dan kita sudah sebutkan, tetapi kita sebutkan secara tersendiri agar lebih menancap dalam hati. Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala, yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan karena berharap pahala, karena iman dan karena berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keagungan selanjutnya dari Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar banyak memerdekakan hamba-hambanya dan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang awal-awal bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi utaqa'u." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan. Wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah. Dan itu di setiap hari, siang dan hari, yakni fi Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan. Maksudnya dimerdekakan adalah dibebaskan dari api neraka. Dan itu di setiap malam dan siang bulan Ramadan. Hadis ini sanggahan terhadap hadis yang mungkar, hadis yang lemah dan menyelisih hadis-hadis yang sahih, yaitu bahwa Ramadan 10 hari pertama maghfirah, 10 hari kedua rahmat, 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Maka hadis ini lemah, bahkan dia mungkar karena menyelisihi hadis yang sahih, karena pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka terhadap hamba-hambanya di setiap malam dan siang dari bulan Ramadan, bukan hanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini adalah keagungan dari bulan Ramadan. Jadi kalau kita runut tadi tentang yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua yaitu tidak diragukan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama.
Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar lebih ditekankan keberadaannya pada malam-malam ganjil dibandingkan malam-malam genap. Meskipun mungkin ya malam-malam genap terjadi. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Akan selalu ada sampai hari kiamat. Kemudian kita sudah membicarakan keagungan Lailatul Qadar. Keagungan Lailatul Qadar yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk, keterangan-keterangan yang jelas dan pembeda antara yang hak dan batil pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar malam yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan sudah kita pelajari tadi. Apa artinya? Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan lebih baiknya dari beberapa sisi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengagungkan Lailatul Qadar. Karena Allah menyebutkan dengan kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, dan apakah engkau tidak mengetahui apa Lailatul Qadar? Setiap wa ma adraka ma, Allah ingin menampakkan kemuliaannya, mengagungkannya. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar dan keagungannya adalah pada Lailatul Qadar turun para malaikat, dan juga malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Dan malaikat ketika turun tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa kebaikan, rahmat dan berkah. Kemudian yang keenam, Lailatul Qadar penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, baik secara maknawi ataupun secara lahiri. Yang ketujuh, Lailatul Qadar agungnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang menyebutkan tentang Lailatul Qadar, yang surat tersebut akhirnya dibaca sampai akhir zaman kelak. Yang kedelapan, Lailatul Qadar siapa yang beribadah di dalamnya karena iman dan berhak pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kesembilan, yaitu barang siapa yang dia diharamkan, saya ulangi, yang kesembilan adalah bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna memerdekakan hamba-hamba dari api neraka adalah apabila hamba tersebut dia bertepatan beribadah pada Lailatul Qadar pada tahun itu, kemudian dia meninggal, maka tidak ada nasib lain bagi dia kecuali dibebaskan dari api neraka. Itu makna dari dimerdekakan atau dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal pada waktu itu ataupun setelah Ramadan, maka tidak ada lain kecuali dia dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah cara yang pertama agar kita pasti dapat Lailatul Qadar, yaitu mengetahui keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar. Sebelumnya saya mohon maaf. Tema ini sebenarnya adalah saya ambilkan dari buku yang saya tulis tahun ini, ya,
pasti dapat Lailatul Qadar. Apabila panitia ingin mencetak, maka silahkan, nanti filenya saya akan kasih. Karena ini sudah saya wakafkan untuk kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Ya, jadi saya tidak jualan di sini. Dan ini tidak dijual, tetapi dicetak kemudian dibagikan. Ya, pasti dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat Lailatul Qadar juga, yang kedua caranya adalah mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama adalah di pagi harinya matahari terbit tetapi tidak memancarkan cahaya yang menyengat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha." Yang artinya matahari terbit pada harinya tidak mempunyai sinar yang menyengat. Dia bersinar tapi tidak menyengat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan lafaz tusbihu syamsu sabihata tilka lailah mithlu tast laisa laha syu'a'un hatta tartafi'. Matahari terbit pagi hari dari Lailatul Qadar seperti baskom, tidak mempunyai sinar sampai meninggi. Ini berarti kan secara lahiriah kasat mata kita bisa melihatnya. Makanya tidak mengapa kita membicarakan tanda-tanda ini. Kami waktu masih kuliah di Madinah, setelah sholat subuh kita sengaja sholat di samping syekh kita, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaidah hafizahullah. Kemudian kita tanya, Syekh, apakah tadi malam? Ya, apakah tadi malam? Karena memang dia secara lahiriah bisa dilihat. Tentunya sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bukan tanda-tanda yang berasal dari dongeng-dongeng ataupun kisah-kisah. Seperti saya waktu SD diceritakan bahwa apabila orang dapat Lailatul Qadar maka akan ada cahaya dari atas langit kemudian nembus ke atap rumah kemudian masuk ke dalam diri seseorang, yang asalnya orang tersebut bukan ahli ilmu menjadi ahli ilmu, yang asalnya orang tersebut bukan ahli ibadah menjadi ahli ibadah, yang asalnya orang tersebut tidak mengetahui akan hal gaib menjadi mengetahui akan hal gaib. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, itu tanda yang pertama. Matahari di pagi harinya tidak menyengat. Dan ini bisa dilihat dengan kasat mata. Apalagi kita di zaman yang teknologi begitu canggih dengan kameranya. Maka kita diperintahkan untuk mencari memang. Nanti kita akan bahas taharru Lailatul Qadar. Cari dengan sebenar-benarnya Lailatul Qadar. Kemudian tanda yang kedua, malam Lailatul Qadar malamnya cerah, tidak panas, tidak juga dingin. Tidak panas, tidak juga dingin. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Inni kuntu uritu Lailatul Qadri thumma nussituha wa hiya fil ashril awakhir min lailatiha wa hiya lailatun talqatun baljatun la harrah wala baridah ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajruha. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar kemudian dilupakan dariku, dan ia ada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan ia adalah malam yang cerah, yang baik, tidak panas, tidak pula dingin, seakan-akan di dalamnya ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang,
Syaitan-syaitan tidak berani keluar sampai terbit fajar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah yang lain dengan lafaz yang lain, Lailatun talqah la harah wa la baridah tusbihu syamsu yaumaha hamra'a dha'ifah. Lailatul Qadar tidak panas, tidak juga dingin, matahari paginya bersinar lemah kemerah-merahan. Ini juga bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Dan saya berpesan kepada para pendakwah, para kiai, para ustadz, para habib, para gus, dan seluruh pemuka-pemuka agama. Ketika menjelaskan tentang Lailatul Qadar, maka harus bersandar dengan dalil yang sahih dan tidak diperbolehkan untuk membohongi umat dan berbohong atas nama Rasulullah SAW. Jika seseorang membaca kitab, maka dia harus cross check apakah kitab tersebut menyebutkan Lailatul Qadar dengan hadis yang sahih atau tidak. Bukan hanya kitab tersebut dilihat dari penulisnya si fulan, ya, Syekh fulan, kemudian diterima bulat-bulat kitab tersebut, belum dicek riwayat hadisnya atau tidak. Karena kalau seandainya sengaja menyebarkan hadis-hadis yang lemah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia mengambil tempatnya yang pantas di dalam neraka. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, pada malam Qadar tidak ada bintang jatuh. Bulan pada malam itu seperti bulan purnama, artinya terangnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ammarata lailatul qadar annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran syati'an sakinatan sajiyatan la barda fiha wala harra wala yahillu li kaukabin an yurma bihi fiha hatta tusbiha wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha syu'a'un mithla al-qamari laylatal badr wala yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yawma idzin." Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah malam yang bersih, cerah, seakan-akan di dalamnya bulan tenang dan terang, tidak panas, tidak juga dingin. Tidak boleh bintang dijatuhkan di dalamnya sampai pagi. Sesungguhnya tandanya adalah matahari pagi harinya terbit sejajar, tidak mempunyai sinar seperti bulan malam purnama. Tidak halal bagi syaitan untuk keluar bersamaan dengannya pada malam itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kiat yang ketiga agar pasti dapat Lailatul Qadar. Kiat yang pertama tadi mengetahui dan meyakini keagungan Lailatul Qadar. Kiat yang kedua mengenali sebab-sebab Lailatul Qadar. Sebab-sebab ataupun tanda-tanda, lebih tepatnya tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah ini yang paling utama, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapat Lailatul Qadar. Saya minum dengan tangan kanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau
mengamalkan yang beliau sabdakan, yaitu taharru lailatul qadri fil ashril awakhir fil witri min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari malam ganjil dari bulan Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh. Nah, mencarinya ini gimana? Ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lebih bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini yang pertama. Lebih bersungguh-sungguh beribadah dibandingkan hari-hari sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya pada selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini memang perlu petunjuk dari Allah, perlu taufik dari Allah agar seseorang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini selain masa pandemi ya, Masjid Nabawi membolehkan kita untuk beriktikaf di Masjid Nabawi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentunya iktikaf salah satu fungsinya adalah agar fokus beribadah. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan perlu taufik, petunjuk dari Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebagian dari orang-orang yang di Madinah, terutama yang belajar di kota Madinah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan malah sibuk dari hotel ke hotel. Ya, sibuk melayanin tamu. Tidak sibuk dengan beribadah, lebih bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Belum lagi nanti yang dibicarakan, saya ketemu artis fulan, artisah fulan. Kalau laki-laki artis, artisah lah kalau perempuan. Padahal orang lagi di Masjid Nabawi yang dekat sekali dia dengan Masjid Nabawi. Lagi fokus menghatamkan Quran, lagi fokus sudah hatam kesekian kali, lagi fokus berdoa, lagi fokus berzikir. Nah, begitu juga di sini. Makanya saya katakan di awal tadi, kenapa kita belum masuk Ramadan sudah membicarakan pasti dapat Lailatul Qadar? Karena agar berubah cara berpikir sebagian kaum muslimin bahwa puncak keberkahan Ramadan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar, dan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka semakin mau mendekati akhir Ramadan, semakin bersemangat, semakin beribadah, ya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sibuk dengan perkara-perkara lebaran, baju baru, tas baru, jam baru, peci baru. Nanti kalau seandainya beli baju kadang-kadang kekecilan atau tidak sesuai dengan warna, tidak sesuai dengan pesanan, akhirnya kembali lagi, akhirnya sibuk, membosankan, ya. Padahal 10 hari terakhir bulan Ramadan itu waktu-waktu tegang, waktu-waktu semakin seseorang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, kana yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Senantiasa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada selainnya. Ini contoh pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya nasihatkan para pedagang, para pegawai, ya. Saya masih ingat di Saudi, saya hampir tinggal 14 tahun di Arab Saudi.
itu 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Syawal nanti itu libur. Jadi sudah ada dalam benak kita yang tinggal di Arab Saudi, tanggal 21 Ramadan itu libur. Jadi kalau mau urusan-urusan terakhir itu tanggal 20 Ramadan. Kalau tidak nanti akan mundur sampai nanti setelah 5 hari atau sepekan bulan Syawal. Itu sudah menjadi kebiasaan hidup orang-orang yang di Arab Saudi. Maka tujuannya apa? Agar lebih fokus beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka saya katakan yang pegawai, yang pedagang, pengusaha, cukuplah. Sampai kapan ngejar-ngejar terus dunianya? Nggak akan selesai. Kecuali mungkin para tenaga-tenaga kesehatan, para dokter. Saya kemarin kajian di beberapa fakultas kedokteran, di Fakultas Kedokteran UI, Unpad. Mereka bertanya, bagaimana Ustadz, saya tetap ada tugas, jadwal kerja di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan keagungan yang begitu luar biasa. Maka saya bilang, seseorang tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar meskipun dia dalam keadaan tugas untuk menjaga kesehatan karena dia sebagai tenaga kesehatan. Tetapi yang lain-lain, yang dia bisa, bahkan dia bisa mengatur jadwal sendiri. Yang punya rumah makan, dia sendiri yang bisa mengatur jadwalnya. Kemudian yang punya dagangan tersendiri, cukuplah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan saya mengajak ya 1 bulan Ramadan lebih fokus beribadah kepada Allah. Sudah, Allah Subhanahu wa taala kasih kita selama setahun 12 bulan. 11 bulan tuh ambil. Tuh sibuk dengan rezeki. Tuh kejar dunia. 1 bulan aja. Lebih dekat dengan doa, dengan zikir, dengan Quran, mushaf. Ya. Dengan sejadah, beribadah, sholat. 1 bulan aja. Kalau nggak bisa 1 bulan, ya karena mungkin satu dan lain hal, nggak bisa 1 bulan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya saya nasihatkan, kalau seandainya ingin cuti atau ingin mudik, ya kita ada di sini mudik ya. Mudiknya itu sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jangan 1 hari 2 hari sebelum Lebaran. 1 hari 2 hari berarti malam ke-29 atau malam ke-27. Malam yang sangat genting orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini hati-hati. Ini harus diingatkan kaum muslimin. Bukan haram untuk mudik, tidak, tetapi usahakan, kondisikan di 10 hari terakhir kita tidak di jalan. Kita sudah sampai ke kampung halaman, kita sudah bersilaturahim dengan orang tua. Maka pada saat itu kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, apalagi ini pandemi Covid-19, sebagian masjid belum mengadakan i'tikaf. Berarti kita masih di rumah masing-masing. Dan memang berbeda i'tikaf di masjid dengan i'tikaf di rumah. Saya dari 2013 1435 saya turun ke Indonesia. 2013 sampai sekarang sudah hampir 8 tahun. Selama 7 tahun itu atau 6 tahun ya, karena Covid kan kemarin ulang tahun 1 tahun sudah ya. Selama 1 tahun 6 tahun i'tikaf di masjid dekat rumah. Maka ketika Covid tahun yang lalu di rumah sangat berbeda. Suasana masjid dengan suasana rumah sangat berbeda. Di rumah i'tikafnya di sampingnya ada istri, di sampingnya ada anak-anak, sampingnya ada makanan, minuman. Nggak fokus. Maka saya nasihatkan ya, yaztahidu ma la yaztahidu fi ghairi. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayo kondisikan itu. Yang punya perusahaan, yang punya pegawai, kondisikan 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bebaskan. Bahkan saya punya pesantren, saya dari tanggal 1 Ramadan
sampai tanggal 9 Syawal itu libur di pesantren. Makanya santri-santri saya pulangkan ke rumah agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan masalah bersungguh-sungguh ibadah ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-11 Hijriah dari Mesir, yang mempunyai kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan yajtahidu fihi min al-ibadah fawqa al-'adah wa yazidu fiha fil 'ashril awakhir min Ramadan bi ihya'i layalihi. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan menambah di dalam mengerjakan ibadah di atas ibadah sebelumnya pada 10 terakhir dari Ramadan dengan menghidupkan malamnya. Begadang, ya, begadang. Kemudian Imam Al-Mula Ali Al-Qari, ini ulama Islam abad ke-11 Hijriah juga. Ya. Beliau mengatakan wal azhar annahu yajtahidu fi ziyadati ta'ah wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan yang lebih kuat kemungkinannya adalah maksud dari bersungguh-sungguh ibadah bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam menambah ketaatan dan ibadah tidak seperti sungguh-sungguh pada selainnya. Ya, rajaan yakuna lailatul qadar fihi, yaitu berharap mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya. Awal iqtinam fi awqatihi, atau yang dimaksud bersungguh-sungguh adalah menggunakan sebaik-baiknya terhadap waktu-waktunya. Wal ihtimam fi ta'ati wa husnul ikhtitam fi barakatih, dan memperhatikan ketaatan di dalamnya dan serta kebaikan akhir pada berkahnya. Nah, ini kalau sudah berbicara waktu, hati-hati, ya, media sosial, hati-hati. Nggak bisa gabung dengan ini. Handphone nggak bisa gabung dengan ini. Ya, hati-hati. 10 hari terakhir bulan Ramadan, sayang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah dalam kitab Irsyadus Syari mengatakan, Irsyadus Sari yuhmalu ala tatwil fi raq'at duna ziyadah fil adad. Yang dimaksudkan bersungguh-sungguh beribadah adalah tambahan panjang pada rakaat-rakaat sholat tanpa menambah pada jumlah bilangannya. Jadi panjang rakaat-rakaat sholatnya. Sholatnya semakin lama, bukan menambah pada jumlah rakaatnya. Kemudian yang kedua, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang ketiga, membangun dengan anak istri. Yang keempat, mengikat sarung atau tali sarung. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, begadang sampai pagi, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengikat tali sarung. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya. Kemudian yang selanjutnya beliau memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini contoh-contoh agar dapat Lailatul Qadar, dan pasti dapat Lailatul Qadar. Bahkan para salafus saleh mengatakan siapa yang beribadah bertepatan pada malam itu, meskipun ibadahnya hanya antara maghrib dan isya, maka dia tetap dapat Lailatul Qadar. Tapi tentunya beda orang-orang yang beribadah semalaman suntuk dengan orang-orang yang beribadah hanya antara maghrib dan isya saja. Tetapi bagaimanapun kalau tepat bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia akan dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Naam. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Naam. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung bertanya ke Ustaz, saya kasih kesempatan terlebih dahulu sebelum membacakan yang via chat atau di YouTube. Silakan tekan tombol raise hand jika memungkinkan. Adakah? Oke, kalau tidak ada, saya baca dari chat dulu ya Ustaz ya. Silakan. Ini ada pertanyaan hampir sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya.
untuk wanita lebih baik sholat tarawih di rumah atau di masjid, dan bagaimana iktikaf untuk wanita, karena kan wanita mungkin lebih mulia di rumah ya Ustaz ya, di masa pandemi ini terutama. Yang pertama, kemudian dari YouTube Ibu Santi, Bismillah Ustaz, bagaimana kiat agar muslimah atau ummahat yang punya anak kecil tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar meskipun hanya di rumah. Jazakallahu khairan. Mungkin itu dulu Pak Ustaz, yang lain nanti saya baca selanjutnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya akan jawab dengan urutan-urutan berikut tentang wanita dan sholat tarawih. Yang pertama, wanita muslimah tidak boleh dilarang apabila ingin pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tidak boleh dilarang apabila ingin pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ini tidak boleh dilarang, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala pergi ke masjid Allah. Maka dilarang seorang perempuan untuk pergi tidak boleh dilarang seorang perempuan untuk pergi ke masjid Allah untuk sholat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang perempuan, masih terdengar suara saya? Masih tak, cuma videonya kayak tadi hilang lagi. Mungkin karena sinyal kali. Ya. Afwan, tidak apa-apa Ustaz, langsung saja. Soalnya masih terdengar kok. Taib. Kemudian yang kedua yaitu seorang perempuan apabila ingin keluar rumah untuk sholat berjamaah dan selainnya, maka wajib meminta izin kepada suami. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhruj min baitihi illa bi idzni zawjiha." Tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Yang kedua, yang ketiga, apabila seorang perempuan ingin pergi ke masjid atau keluar rumah, maka dia wajib menjauhi sikap tabarruj. Dan tabarruj yang dimaksud adalah memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, perhiasan, warna kulit kecuali yang dibolehkan untuk terlihat, bau wangi, dan keindahan pakaian. Ada 6: kecantikan wajah, kemolekan tubuh, warna kulit, kemudian perhiasan, bau wangi, dan keindahan pakaian. Ada 6 yang terlarang bagi perempuan apabila pergi keluar rumah, baik untuk sholat berjamaah di masjid atau selainnya. Yang keempat, sholat perempuan di rumah lebih baik dibandingkan sholatnya di masjid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna."
dan rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Taib. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh seorang perempuan, yaitu perempuan ini berkata, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Wahai Rasulullah, aku suka sholat berjamaah bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kata beliau, halo, masih ya? Masih Tat. Lanjut Tat. Kata beliau, inni la a'lamu annaki tuhibbina salata ma'i. Sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwa engkau suka sholat bersamaku berjamaah. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Sholatmu di kamar kecilmu lebih baik daripada sholatmu di kamar besarmu. Lebih baik daripada sholatmu di kamar besarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Dan sholatmu di kamar besarmu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi darik khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki. Pak Cahyo nelfon ya. Halo? Halo? Masih jelas? Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah Ustaz. Taib, mohon maaf ya. Lanjut. Ya, dilanjut. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari, dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Lihat, bayangkan, Masjid Nabawi saja kalah dengan rumah perempuan. Makanya saya sering mengatakan, apabila ada seorang perempuan pergi ke Madinah untuk berziarah kota Madinah, secara hukum dia sholatnya di hotelnya lebih utama dibandingkan sholatnya di Masjid Nabawi, berdasarkan hadis ini. Tetapi karena orang yang berziarah ke kota Madinah menggunakan kesempatan di Masjid Nabawi sehingga dia mendapatkan pahala yang besar di Masjid Nabawi, maka dia pergi ke Masjid Nabawi. Tapi dilihat dari secara hukum dia lebih utama di rumahnya. Perempuan sholat di rumah lebih utama hatta di Masjid Nabawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Taib. Itu pertanyaan yang pertama dengan urutan-urutan yang sudah saya sebutkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang perempuan tetap dapat Lailatul Qadar meskipun mengurus anak? Maka seorang muslim dan muslimah tidak ada batasan, baik wanita yang suci, wanita yang haid, wanita yang tidak sibuk dengan anaknya atau wanita yang sibuk dengan anaknya, tetap dia mempunyai kesempatan mendapat Lailatul Qadar jika pada malam yang mana itu ditentukan oleh Allah adalah sebuah Lailatul Qadar,
maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka dialah pendapat Lailatul Qadar. Dan wanita yang sibuk dengan anaknya, dia masih bisa mengucapkan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia masih bisa membaca Al-Qur'an ataupun mengulang hafalan-hafalan Al-Qur'an, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia bisa membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Yang penting dia bisa beribadah. Kalau seandainya dia tidak bisa sholat, ya, kalau seandainya dia tidak bisa memegang mushaf, artinya mengurus anak bukan halangan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka tetaplah semangat, ya, tetaplah semangat. Yang penting pada malam itu dia beribadah dengan segala macam jenis ibadah. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang Bentar, ada dua pertanyaan yang langsung mau ditanyakan. Saya persilakan untuk Bu Evi Caniago, sudah raise hand, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, mau bertanya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa apabila bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, misalnya beribadah dari maghrib sampai isya. Yang saya mau tanyakan itu, malam Lailatul Qadar itu mulainya itu dari pas mulai malam sampai akhir fajar, atau bagaimana Ustadz? Mulai malam dikatakan malam Lailatul Qadar gitu. Terus apa yang harus dilakukan apabila malam Lailatul Qadar atau kita persiapkan 10 malam terakhir, misalnya pada saat itu ada tindakan operasi atau dilakukan operasi pada saat itu, setelah selesai apa yang dilakukan supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah mengulang hafalannya tadi seperti Ustadz bilang? Ya. Itu saja Ustadz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailah dan qadar. Lailah artinya malam, qadar artinya agung. Maka malam dimulai dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Makanya sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang beribadah pada malam hari antara maghrib dan isya dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti dia sudah dapat Lailatul Qadar. Karena malam dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbit fajar kedua. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu batasan waktu malam. Kemudian yang kedua, apabila di sini ada tenaga kesehatan, kemudian ada operasi ataupun pasiennya operasi, maka jawabannya dia bisa tetap dapat Lailatul Qadar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada halangan para dokter ataupun pasiennya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting pada malam itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya jenisnya apa saja? Karena kan hadisnya umum, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun beribadah, ya, bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berhak pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Begitu juga dalam hadis tadi yang sudah saya sebutkan, yaztahidu ma la yaztahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah. Di situ tidak sebutkan ibadah apa. Bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa zikir, bisa mengulang hafalan, bisa membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan dokter ketika
operasi pada malam itu karena dia tidak ingin terlewat, maka lisannya dia bisa mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ketika terjadi operasi. Ya, yang penting dia beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Pasti dia dapat Lailatul Qadar. Nah, cuma sekarang kan permasalahannya ada orang yang semalaman suntuk, dia tidak lepas dari ibadah seperti sholat. Kalau seandainya letih sholat, kemudian dia berwudu lagi baca Quran, kemudian kalau sudah letih baca Quran dia berzikir, dia berdoa, ya. Beda dengan orang yang setengah-setengah. Ya, makanya dalam dunia i'tikaf pun kita sering perhatikan bahwa kadang kalau sudah i'tikaf itu antara maghrib dan isya, wah, habis sholat maghrib tuh masih sibuk tuh, masih sibuk makan sana, makan sini, makan sana, makan sini sampai azan isya. Ya. Kemudian setelah azan isya, salat taraweh, salat witir selesai. Habis salat witir masih sibuk lagi, ngobrol sana, ngobrol sini, mungkin ada yang bawa datang makanan lagi. Habis makan, kenyang, tidur. Tidur sampai jam 11, jam 12, jam 1 baru bangun. Ya. Dan tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ahyal laila. Beliau menghidupkan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi maksud saya adalah ada perbedaan antara orang yang beribadah semalaman suntuk dengan beribadah pada waktunya, pada beberapa waktu saja. Meskipun itu dia tetap dapat Lailatul Qadar, tetapi beda-beda nilainya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Anas dari Banten, monggo silakan langsung bertanya sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikencangin Bu, suaranya tidak terdengar. Kencang Ustaz. Ustaz, begini, Ana dari Banjarmasin, saat ini sama Ustaz ya. Ana pengen ini Ustaz, kan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa kepercayaan di kita itu ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya dari atas kemudian tembus di atap gitu Ustaz ya, percayaan kita orang sini. Nah itu yang ingin Anda tanyakan, ketika kita menjalankan melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian setelah Lailatul Qadar itu setelah kemudian selesai Ramadan itu, misalkan seseorang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar itu, apa ada perubahan di dalam dirinya yang bisa dirasakan oleh orang tersebut Ustaz? Kan selama ini kepercayaan orang-orang kita itu bahwa mereka yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi kemudian bisa jadi apa gitu, yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran misalnya tiba-tiba bisa membaca Al-Quran ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Nah jadi misalkan yang itu tadi Ustaz, Anda tanya, ketika seseorang itu memang benar-benar dia malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang dirasakan di diri seseorang tersebut? Apa dia bisa merasakan bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar tersebut Ustaz? Mungkin ada perubahan setelahnya atau gimana gitu. Nah, itu aja Ustaz, mohon penjelasannya biar Anda bisa menjawab ketika seseorang bertanya dengan kepercayaan yang dulu, yang ketika cahaya ada tembus dari atap gitu kan, masuk ke rumah gitu. Nah, seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya ingin menanggapi dulu tentang terkadang terjadi isu di tengah masyarakat. Oh, di daerah fulan, si fulan lah yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada cahaya masuk dari atap rumah, kemudian dia akhirnya menjadi tabib, menjadi ahli hikmah, menjadi ahli kasyaf, mengetahui akan hal gaib, menjadi ahli ilmu dan semisalnya. Maka saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin, ini adalah pembodohan, ya. Dan di situ ada nilai komersilnya. Akhirnya orang-orang datang ke situ, akhirnya disediakan tempat untuk bersedekah. Hati-hati, itu pembodohan dan ada nilai komersilnya, ya.
dibuat-buat oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap akidah kaum muslimin. Dan tidak ada di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar hanya kena pada satu orang di sebuah daerah. Tidak ada. Yang ada adalah man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Berarti siapa saja? Man itu adalah lafzun am, lafaz menunjukkan kepada keumuman. Ini salah satu dilalatul alfaz dalam ilmu usul fikih. Man adalah